Halo teman-teman, selamat malam. Berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimanakah caranya untuk melakukan WD atau melakukan withdraw dari PI Bridge atau PI Bis ke dalam walletnya Ruby. Dan tentunya bagaimana caranya untuk melakukan cancel atau pembatalan P2P. Dan kenapa saya membatalkan? Nanti saya alasannya saya ungkapkan langsung di dalam praktek, teman ya. Dan seperti inilah langkah atau tutorialnya. Let's check it out. Oke teman, di kesempatan malam ini kita langsung saja untuk tutorialkan bagaimana caranya untuk melakukan withdraw atau sebelumnya kita langsung lakukan dulu cancel untuk P2P. Karena kenapa teman ya? Karena saya menyangka harganya di sini mantap sekali teman ya, tetapi ya bisa dibilang ini cepat turun teman ya di dalam P2P-nya di PBIS atau PI Bridge. Nah, contohnya di sini saya memiliki balance dari sekian ruby hanya $35 saja. Dan di sini sebelumnya kisaran harga untuk ruby block di dalam PI Bridge atau PI BIS ini teman ya adalah 0,053 dan ekspektasinya kan sebelumnya adalah 2 sampai dengan $5. Dan di sini sebelumnya saya juga sudah melakukan P2P dengan mana ring yang saya sampaikan adalah $1,2. Ternyata harganya cepat merosot turun dan harga P2P yang saya create atau yang saya order itu tidak berhasil untuk dibeli oleh komunitas atau dibeli di dalam P2P sehingga saya melakukan keputusan untuk melakukan cancel terhadap P2P. Seandainya kalian pun ingin menyesuaikan P2P tersebut atau cancel untuk harga atau biaya transaksi berupa PI Bridge itu akan di-refund atau dikembalikan ke dalam PIB. Nah, di sini saya sebelumnya memiliki PIB 94 dan sebelumnya saya menggunakannya sekitar 90-an di dalam P2P itu akan di-refund nantinya. Dan tentunya seperti ini teman ya, yang awalnya RBL 600 saya coba sebelumnya melakukan P2P 137 di harga $1,2, ternyata harganya merosot 0,053. Dan selanjutnya bagaimana cara untuk melakukan cancel? Di sini kita langsung menuju ke tampilan P2P. Oke, dan selanjutnya di sini terlihat untuk P2P seperti ini. Kita langsung dulu lakukan dan kalian klik understood setelah klik P2P dan selanjutnya di sini teman-teman tinggal setting pada bagian sini ubah ke kalian cari pada bagian history di pojok kanan atas dan selanjutnya di sini yang sebelumnya saya lakukan untuk P2P adalah nilainya $1,2 saya coba quantity 137 RBL atau Ruby block dan di sini saya klik bagian open karena lama tidak kunjung tiba yang melakukan permintaan terhadap P2P saya karena memang harganya cenderung cepat merosot turun saat ini dan ini adalah launch di dalam DEX bukan di exchange. Jadi saya mencoba untuk melakukan close order terlebih dahulu. Nah, sini saya close dan seharusnya kalau terjual ini mendapatkan $164 namanya di harga 1,2. Apa daya harga kunjung turun dan fee yang ini 97 ini akan dikembalikan. Ya, yang sebelumnya kan P2P itu butuh yang namanya biaya PIB atau PI BIS ya atau PI Bridge itu biayanya dibutuhkan 97 PIB. Dan tentunya itu akan di-refund sekaligus yang ini kalau kalian melakukan close order. Nah, saya lakukan close order dan klik cancel order istilahnya. Di sini kalian tinggal klik OK. Dan di sini terlihat order is canceling. Dan selanjutnya di sini P2P trading sell ini namanya cancel order P2P sell sukses. Jadi kita meng-cancel order P2P. Sudah sukses, akhirnya di sini terlihat yang sebelumnya open menjadi close. Nah, kalau yang 0,9 ini yang coba-coba ya yang sebelumnya. Yang ini yang paten setelah memang pengumuman untuk listing P2P. Di sini selanjutnya close dan kembali yang tadi sebelumnya 600 menjadi 137 di cancel dan untuk fee yang sebelumnya 94 kalau salah tadi namanya sekarang berubah menjadi 192 jadi benar-benar di refund. Dan selanjutnya dari sini kita mencoba melakukan withdraw RBL. Kalian klik nah yang sebelumnya tadi 35 ya sekarang menjadi 45 karena sudah saya tutup close order untuk P2P menjadi 45. Oke, dan di sini saya tidak melakukan
P2P kembali dengan harga yang saya pikir itu cukup rendah untuk RBL ini. Saya mungkin nunggu listingnya nanti saat di exchange teman-teman ya, atau menunggu perkembangan harga terlebih dahulu. Jika memang nanti di PE Base atau PE Bridge ini harganya meningkat, mungkin saya pindahkan kembali atau melakukan P2P ulang. Tetapi kalau dengan harga segini seharusnya saya melakukan hold terlebih dahulu. Dan selanjutnya saya melakukan keputusan untuk melakukan withdraw kembali ke dalam walletnya Ruby. Di sini saya klik pada bagian withdraw dan selanjutnya saya klik pada bagian RBL. Dan selanjutnya saya mencoba pada tanggal 11 ya. Ini saya lakukan pada tanggal 11 Mei. Tetapi saya lupa tanggal 12 Mei pukul 7 UTC atau sekitar pukul 3 sore itu seharusnya melakukan withdraw. Tetapi saya coba di tanggal 11, saya klik partner dan di sini saya klik max. Untuk melakukan max WD untuk RBL itu adalah 500. Jadi walaupun saya memiliki saldo balance 737 tetapi saya max dulu 500 teman-teman. Dan di sini saya pilih partnernya yang ini. Habis itu saya ambil untuk alamat RBL saya. Saya kembali kepada bagian mining Ruby yang ini, mining Ruby, dan selanjutnya saya ambil alamat pada bagian dompet. Dan setelah itu teman-teman tinggal klik pada bagian receipt. Nah, di sini sebelumnya balance saya 100 ya, saya sisakan 100 dan klik receipt dan saya cari alamat atau copy alamat pada bagian di sini. Setelah di copy, di sini saya masukkan alamat saya yang di wallet Ruby di sini. Dan setelah itu saya tempelkan dan klik submit. Oke, dan jika sudah klik submit, di sini terlihat atau dipastikan kembali, klik withdraw. Dan withdraw akan diminta untuk OTP yang masuk ke email. Dan di sini kita tunggu email yang masuk dan sudah ada OTP-nya. Oke teman-teman ya, sudah ada OTP-nya 154353. Ini tanggal 11 Mei teman ya. Nah, di sini tanggalnya 11 Mei sudah terlihat di atas. 11 Mei. Oke, dan setelah saya cek-cek ternyata nih saya masukkan 154353 dan tidak kunjung tiba untuk withdraw atau setelahnya withdraw partner is not active. Jadi karena memang belum di open atau dibuka untuk withdrawnya. Ternyata saya lakukan kembali di tanggal 12. Nah ya, di tanggal 12 saya lakukan kembali dengan partner yang berbeda. Nah, dengan cara yang sama, setelah menerima atau mengisi dari OTP tadi, di sini ada tulisan waiting for confirmation. Dan di sini perlu kalian perhatikan ini butuh waktu hanya 8 menit maksimal. Dan setelah itu di sini butuh biaya atau transaction fee untuk melakukan withdraw adalah 40 setiap transaksi. Dan di sini amount-nya 500 dan di sini processing, kalian lihat pada bagian atas processing. Dan selanjutnya bisa kalian cek di dalam partner, di sini sudah terlihat notifikasi withdraw partner accept order. Dan setelah saya cek di sini terlihat notifikasi di wallet Ruby masuk atau receive 500 Ruby dan di sini untuk withdraw partner accept ada dan intinya sudah masuk lah teman ya. Dan setelah saya cek di story untuk wallet Ruby mining saya 500 sudah masuk di tanggal 12 Mei. Oke, dan selanjutnya saya lakukan hal yang sama karena memiliki saldo balance di dalam PIBIS 737, saya withdraw kembali 237 sisanya dan saya lakukan dengan langkah yang sama di story juga terlihat sekarang 737 dan pada akhirnya saya cek sekarang untuk wallet Ruby saya sekarang 837. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian Ruby, baiknya lakukan juga pembelian di dalam PIBIS agar tidak tertipu dari broker-broker atau istilahnya yang menipu kalian. Dimana kalau kalian lakukan di luar P2P biasanya kadang-kadang kalau tidak dipercaya itu uang kalian raib atau hilang sedangkan Ruby tidak kalian dapatkan. Oke. Oke, dan di sini saya cek kembali di dalam PI Base untuk pengguna Android kan menggunakan PI Base, kalau Apple PI Bridge. Dan di sini terlihat saldo saya sudah 0 dengan harga saat ini 0,053. Ya, mungkin sekitar berapa ya kita coba kalikan 0,053 harga Ruby per sekarang di dalam PI Base kali 16.500 sekitar Rp874. Nah, memang mungkin harga ini tergolong tinggi juga ya, tetapi saya tidak menjual dari Ruby ini karena saya kira nantinya itu harganya akan naik teman ya. Dan di sini saya memiliki PI Base token atau PI Bridge token 112 yang sebelumnya 192 karena dipakai 2 kali
40 jadi berkurang 80 PI Bridge token untuk melakukan transaksi 2 kali. Dan di sini saya coba melihat saldonya sekarang $3,9, itu hanya token PI Bridge. Dan selanjutnya saya coba ngecek di bagian trading, di bagian yang trade P ini teman ya. Jadi di bagian invest saya cek, ternyata ada staking untuk PI Bridge atau PIB token senilai 9,3 9 sampai 13 APR. Tetapi saya tidak lanjutkan ya karena di sana ada minimal 3 bulan untuk staking, jadi saya biarkan saja dulu untuk melihat perkembangannya. Jaga-jaga saja, siapa tahu bisa saya manfaatkan untuk fee dari token PI Bridge ini. Oke, itu saja untuk informasi kali ini. Bagaimana caranya untuk melakukan withdraw RBL dari PI Bridge atau PI Bridge ke dalam wallet Ruby, dan bagaimana caranya untuk melakukan cancel dari P2P. Itu saja untuk informasi kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam cuan dan tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya jika dirasa video ini bermanfaat. Dan do your. Bye-bye.